Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencoblosan di Pilpres 2024 sudah kita laksanakan. Patut kiranya kita tidak hanya mencoblos saja tanpa mengawal hasil apa yang sudah kita coblos, teman-teman. Karena sebagian dari kita itu acuh tak acuh terhadap hasil yang sekarang ini sedang dilakukan atau sedang proses pemutakhiran data hasil pencoblosan. Nah, terkait dengan ini ada himbauan dari Tom Lembong yang patut kita dengar sama-sama, teman-teman ya, agar kita bisa memahami situasi yang ada di elit-elit politik saat ini, teman-teman. Karena kita harus sadari bahwa sebagai rakyat biasa kita tidak bisa menjangkau sampai titik atas elit politik. Jadi alangkah baiknya teman-teman perlu mendengarkan apa yang disampaikan Bapak Tom Lembong di video ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Tom Lembong dan saya di sini di studio tim hukum Anies Mohaimin pada hari Sabtu 17 Februari, 3 hari setelah kita semua nyoblos di pemilu 2024. Teman-teman, pemilih, pendukung, simpatisan masyarakat luas, ya, saya mau menghimbau kita semua untuk tetap semangat. Kemungkinan untuk terjadinya putaran kedua masih terbuka lebar, ya. Kalau setelah tabulasi volume pelanggaran, penyimpangan itu melampaui margin kemenangan yang diklaim oleh kubu tertentu, itu akan terjadi putaran kedua. Jadi kita tetap harus kawal, ya, setiap suara di setiap tingkat, ya, dari TPS ke kecamatan, kabupaten, dan seterusnya, ya. Kenapa ini penting? Saya ambil contoh, ya. Hampir semua agama mengajarkan kesetaraan setiap manusia di mata Tuhan Allah. Kita semuanya sama di mata Tuhan. Kita juga semua percaya bahwa, termasuk melalui Pancasila, bahwa setiap warga itu setara di mata hukum. Artinya, setiap suara itu penting. Ya, setiap suara itu harus dikawal dan harus dijemput. Ya, maka di dalam sebuah budaya yang bermartabat ada istilah namanya nobody left behind. Ya, tidak ada yang ditinggalkan. Ya, jadi mari kita kawal, kita jaga setiap suara, karena setiap suara itu setara dan penting. Proses yang sedang berjalan saat ini jauh melampaui kepentingan politik, termasuk kepentingan partai-partai politik atau kepentingan para calon, tapi sudah menjadi kepentingan bersama kita semua sebagai sebuah masyarakat yang ingin menjaga demokrasi kita, ya, yang ingin mendorong perbaikan sistem, dan yang ingin mendorong semangat kejujuran dan tidak mentolerir pembiaran atas pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi. Jadi terutama bagi teman-teman kita di Satgas Saksi yang bekerja sama erat dengan teman-teman di parpol-parpol, ya, saya titipkan nasib kita semua, ya, tetap semangat, tetap kerja keras sekarang dan dalam hari-hari berikut, ya, karena ini mengenai nasib demokrasi bangsa, ya, dan mengenai masa depan kita, anak dan cucu kita. Jadi teman-teman, jaga semangat sekarang dan di hari-hari yang akan datang. Kita lagi bareng-bareng semuanya mencatat sejarah. Ya, ini momen penting dalam sejarah negara kita, dan saya yakin bersama-sama kita semua bisa memperbaiki negara yang kita cintai ini, ya. Para Satgas Saksi, jangan lupa selalu berkoordinasi dengan tim hukum nasional, amin, di semua tingkat, dan saya yakin kita bisa mencapai sebuah hasil yang baik. Terima kasih semua perhatian dan kebaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar saja teman-teman ya, kita harus tetap semangat mengawal tentang surat suara yang sudah dicoblos ini sampai nanti ada hasil penghitungan resmi atau real count dari pihak KPU, teman-teman.
Jadi himbauan tersebut tentu merupakan harapan dari tim Amin ya. Karena Bapak Tom Lembong ini merupakan salah satu tim di Timnas Amin ya, atau Anies Muhaimin. Kita juga sebagai pendukung 01 atau Bapak Anies serta Bapak Muhaimin wajib kita kawal sampai tuntas. Jangan kasih kendor. Kita tidak mengharapkan ada kecurangan-kecurangan, ada penyelewengan-penyelewengan yang nantinya terjadi ya. Kita tidak ingin itu. Tapi yang jelas kita akan selalu mengawal sampai tuntas agar kecurangan-kecurangan yang diniatkan mencurangi hasil pemilu di tahun 2024 itu kita harus mengawal dari bawah. Kemarin kita melakukan pencoblosan, dihitung suara kita di bawah ya oleh panitia KPPS, kemudian dibawa oleh panitia PPS ke kecamatan. Kecamatan juga akan nyetor nanti ke kabupaten kota teman-teman ya. Kemudian dari kabupaten kota tersebut dibawa ke provinsi, setelah itu dibawa ke pusat teman-teman. Begitulah alur surat suara kita yang akan kita kawal. Jadi teman-teman yang sudah mencoblos kemarin, silahkan cek juga ya di saksi-saksi juga, mengirimkan saksi di beberapa kecamatan, di kabupaten kota juga, itu penting. Nah itu saja ya yang bisa kita sampaikan di video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia sudah tidak ada harapan. Dan saya menolak untuk percaya bahwa kita bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Saya sadar bahwa ini terdengar sangat mengejutkan. Tapi damai Indonesiaku adalah sebuah kebohongan. Dan Indonesia akan bubar. Suatu hari nanti akan terbukti bahwa saya pasti bisa adalah ucapan para pecundang. Karena hidup tidak semudah kata-kata Mary Riana. Manuver politik lebih penting daripada persatuan Indonesia. Ini pesan saya untuk kita semua. Indonesia maju, tapi di masa depan tidak lagi. Sekarang adalah zamannya hoax dan ujaran kebencian, menurut survei. Tahun 2045, saya akan bernostalgia tentang Indonesia yang sudah punah. Saya tidak percaya Indonesia emas. Di masa depan, tenaga kerja asing merajalela. Tidak akan pernah lagi bisa dikatakan bahwa kerja nyata akan membuahkan hasil. Kenyataannya akan terlihat jelas. Indonesia adalah negara yang miskin dan terbelakang. Hanya orang dungu yang percaya bahwa Indonesia masih ada harapan.